Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Namun pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang hak pekerja. Jadi, untuk saya sendiri, nama saya Stefanus Yoris, dan teman saya. Dan saya Valeria Kristanova. Nama saya Mawadda Maila. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang macam-macam hak pekerja. Untuk yang pertama, hak atas pekerjaan. Kemudian yang kedua, hak atas upah yang adil. Kemudian yang ketiga, hak untuk berserikat dan berkumpul. Kemudian untuk yang keempat, hak atas perlindungan kesehatan dan keamanan. Kemudian yang kelima, hak untuk diproses hukum secara sah. Kemudian yang keenam, hak untuk perlakuan secara sama. Dan yang ketujuh, hak atas rahasia pribadi. Kemudian yang kedelapan, hak kebebasan suara hati. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya secara rinci. Kemudian untuk yang pertama, hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia karena pertama, kerja melekat pada tubuh manusia. Jadi kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau difikirkan lepas dari tubuh manusia. Jadi pekerjaan itu ya sudah menjadi suatu haknya setiap manusia. Kemudian yang kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia akan merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusia lagi. Kemudian melalui kerja tersebut, manusia menjadi bisa menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Jadi dengan bekerja, manusia bisa mempertahankan hidupnya. Kemudian yang ketiga, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bukan hak atas hidup yang layak. Jadi ketika manusia sudah bekerja, jadi dia berhak atau mempunyai hak untuk hidup. Nah, hak atas pekerjaan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi tentunya hak ini sudah diatur, jadi tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kemudian yang kedua, saya akan membahas secara rinci berkaitan dengan hak atas upah yang adil. Nah, maksudnya di sini adalah hak atas upah yang adil merupakan hak legalnya yang diterima atau dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya bahwa pertama, bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar. Jadi setiap pekerja itu berhak mendapatkan upah sesuai dengan jabatan ataupun apa yang dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah, ia juga berhak memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga kerja yang telah disumbangkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kita mendapat upah atau pekerja mendapat upah itu sesuai dengan kapasitas yang dia berikan terhadap perusahaan tersebut atau kapasitas kerjanya seperti apa atau jam kerjanya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada semua karyawan. Dengan kata lain, harus berprinsip upah yang sama untuk pekerja yang sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan, misalnya memiliki satu jabatan tapi yang satunya itu memberikannya upahnya sedikit, sedangkan satunya memberikan upahnya lebih. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus diperlakukan secara sama. Kemudian untuk yang keempat, hak untuk berserikat dan berkumpul. Jadi untuk bisa memperjuangkan kepentingan, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul, yang bertujuan untuk bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota. Jadi semuanya itu harus bisa berkumpul atau bekerja sama sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut De Geroge, dalam suatu masyarakat yang adil, di antara perantara-perantara yang perlu mencapai suatu sistem upah yang adil,
serikat pekerja memainkan peranan penting. Ada 2 dasar moral penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang pertama, ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Jadi mereka itu bebas untuk melakukan berserikat atau berkumpul. Nah, itu merupakan suatu kodrat dari manusia sendiri. Kemudian yang kedua, dengan hak untuk berserikat dan berkumpul, pekerja dapat bersama-sama secara kompak memperjuangkan hak mereka yang lain, khususnya atas upah yang adil. Jadi seperti itu. Jadi mereka berhak berserikat dan berkumpul untuk melakukan suatu upaya untuk menagih hak mereka secara bersama-sama. Atas perlindungan kesehatan dan keamanan. Selain hak-hak di atas, dalam bisnis modern sekarang ini, semakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. Karena itu, pada tempatnya, pekerja diasuransikan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. Ini terutama dituntut pada perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan yang penuh risiko. Karena itu, perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak ini. Paling kurang, dengan mencegah kemungkinan hidup, pekerjanya terancam dengan menjaminkan hak perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitan dengan hak dan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja itu sendiri. Yang pertama, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan risiko yang sudah diketahuinya itu ataupun sebaliknya untuk menolaknya. Dengan kata lain, jika ketiga hal ini bisa dipenuhi, suatu perusahaan sudah dianggap menjamin secara memadai hak pekerja atas perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Kalaupun pada akhirnya terjadi risiko tertentu secara etis, perusahaan tersebut tetap dinilai baik. Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh atau diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dan kalau ternyata tidak bersalah, maka ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Ini berarti baik secara legal maupun moral, perusahaan tidak diperkenankan untuk menindak seorang karyawan secara sepihak tanpa mengecek atau mendengarkan pekerjaan itu sendiri. Hak untuk diperlakukan secara sama. Pada prinsipnya, semua pekerja harus diperlakukan secara sama atau fair. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam suatu perusahaan, entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, ataupun semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan, ataupun pendidikan lebih lanjut. Perbedaan dalam hal gaji dan peluang harus dipertimbangkan secara rasional. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya adalah perlakuan yang tidak adil. Hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap tidak baik ataupun baik menurut perusahaan. Jadi, jika pekerja harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas.
Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan apapun bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistleblowing umumnya menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun pihak lain. Dan kalau dibongkar memang akan mempunyai dampak yang merugikan perusahaan, paling kurang merusak nama baik perusahaan tersebut. Contoh whistleblowing adalah tindakan seseorang karyawan yang melaporkan penyimpangan keuangan perusahaan. Penyimpangan ini dilaporkan pada pihak direksi atau komisaris, atau kecurangan perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai. Ada dua macam whistleblowing. Yang pertama whistleblowing internal, yang kedua whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal yaitu terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan saat tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagian, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari whistleblowing adalah motivasi moral, demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut. Motivasi moral ada dua macam motivasi. Yang pertama, motivasi moral baik dan motivasi moral buruk. Untuk mencegah kekeliruan ini dan demi mengamankan posisi moralnya, karyawan pelapor perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, cari peluang, kemungkinan, dan cara yang paling cocok tanpa menyinggung perasaan untuk menegur sesama karyawan atau atasan itu. 2. Karyawan itu perlu mencari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai pegangan konkret untuk menguatkan posisinya, kalau perlu disertai dengan saksi-saksi kuat. Yang kedua yaitu tentang whistleblowing eksternal, yaitu menyangkut kasus di mana seseorang perlu mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya, lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Misalnya, manipulasi kadar bahan mentah dalam formula sebuah produk. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau konsumen. Pekerja ini punya motivasi moral untuk membela kepentingan konsumen karena dia sadar semua konsumen adalah manusia yang sama dengan dirinya, dan karena itu tidak boleh dirugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Tentu saja hal yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum sampai membocorkan kasus itu keluar, khususnya untuk mencegah sebisa mungkin agar nama perusahaan tidak tercemar karena laporan itu, kecuali kalau terpaksa. Yang pertama, memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kekurangan tersebut sangat serius dan berat dan merugikan banyak orang. Dalam hal ini, etika utilitarianisme dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan. Yang kedua, kalau menurut penilaiannya kecurangan itu besar, serius, dan berakibat merugikan, bahwa banyak orang membawa kasus tersebut kepada staf manajemen untuk mencari jalan untuk memperbaiki dan menghentikan kecurangan itu. Kalau langkah-langkah internal semacam itu tidak memadai, sementara itu kecurangan tersebut tetap berlangsung, maka secara moral dibenarkan bahwa karyawan itu perlu membocorkan kecurangan itu kepada publik. Dalam sistem sosial di mana melakukan whistleblowing akan menempatkan seorang karyawan dalam posisi yang sulit. Secara moral, karyawan itu diimbau untuk memutuskan sendiri apakah membocorkan atau tidak membocorkan kecurangan itu. Syaratnya keputusan itu harus diambil berdasarkan pertimbangan suara hatinya atas berbagai
pro dan kontra atas berbagai untung dan rugi yang menurut suara hatinya merupakan keputusan yang terbaik. Dengan mempertimbangkan segala unsur konkret yang dihadapi, karyawan itu secara moral tidak boleh dipakai, melainkan dibiarkan untuk memutuskan sendiri apa sikap dan tindakan yang akan diambilnya sesuai dengan suara hatinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.